semua orang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memperlengkapi kami hamba-hambamu untuk bisa membagikan apa isi hati Tuhan, agar semakin banyak orang yang terberkati. Itulah kerinduan kami, karena kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa, menjadi tempat perteduhan bagi jiwa yang terguncang, bagi hati yang gelisah, dan damai sejahtera Tuhan mengcover dan melindungi kami semua, sehingga kami boleh tenang dan boleh teduh hati kami senantiasa di hadapan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Demikian pada saat ini jemaat kudus-Mu sudah hadir di sini. Terima kasih atas perlindungan Tuhan, memberikan kesehatan kepada semua kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Engkau tidak membiarkan kami kekurangan sedikit pun, tetapi Engkau mencukupi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami akan diam di hadapan Tuhan dengan tenang, dengan teduh, di bawah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kami akan merasakan sungguh kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Keberadaan kami di dalam Engkau adalah segalanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat saya persilakan duduk kembali. Baik. Ya. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada minggu terakhir di bulan Mei ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan lagi firman Tuhan, dan sesuai dengan topik yang sudah di-share, yang sudah dibagikan untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini, saudara-saudaraku, adalah kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan ini perlu mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam, karena tidak akan pernah sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya membagikan topik ini sebetulnya saya sudah persiapkan ada tiga bagian atau 3 kali pertemuan, dan hari ini adalah bagian pertama, part 1. Ya, kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ada satu pertanyaan di awal yang harus kita renungkan bersama. Jika Bapak Ibu Saudara diminta untuk menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah kita terima, berkat yang terbesar yang kita sudah terima, apa yang Bapak Ibu Saudara katakan? Ya. Jadi saya perjelas dulu ya pertanyaannya. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa Allah begitu sangat mengasihi kita dalam hidup ini, sangat mengasihi keluarga kita semua? Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Ya. Nah, maksudnya saudara, apakah karena kita diberikan oleh Tuhan kesehatan, kemudian kita juga diberikan rezeki, pekerjaan yang bagus, ya, umur yang panjang, naik pangkat mungkin, ekonomi yang bagus dan sebagainya, seperti manusia pada umumnya merasakan hal-hal seperti itu juga, bukan? Ya. Apakah saudara-saudara kita mendasarkan rasa syukur kita yang utama kepada Tuhan karena hal-hal yang sementara seperti itu? Karena apa? Karena maksudnya begini, semua orang juga di dunia ini tahu juga bersyukur atas hal-hal yang sementara. Tahu mereka. Ya kan? Tapi Alkitab kan sudah bilang di dalam Roma 12, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya, dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan
budimu, bagaimana budi dan budi pekerti atau mindset kita diperbarui oleh Tuhan kalau kita tidak mengerti kebenaran? Tidak mungkin. Ya kan? Jadi saudara, bagaimana kita mengerti yang lebih dari apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya? Karena kita temukan dari firman Tuhan itu baru itu baru saudara-saudara dan saya betul-betul melihat, oh, siapa sebenarnya Tuhan yang kita puji dan yang kita sembah. Amin. Ya, itu harus masuk ke situ. Kalau kita sudah masuk ke situ, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sebetulnya rasa syukur kita itu berlimpah-limpah kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita melihat apa kelebihan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang kudus, sebagai pengikut Yesus. Dan apa yang kita tahu tentang kasih Tuhan yang terbesar, dan semua ucapan syukur kita harus bertumpu di situ. Amin. Bukan acak asal ada yang di memori atau ingatan atau yang kita lihat, kita bersyukur atas hal itu, nanti loncat lagi, kemudian secara random begitu ya, tidak tersusun dengan baik. Kita memulai dari mana kita mengenal kasih Kristus yang terbesar dalam hidup itu, dan nanti segalanya terhimpun, berada, disusun di atas fondasi yang benar itu. Amin. Amin. Iya, sehingga bangunan kehidupan kita, ya kan, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, supaya nanti kita bisa membangun di atas emas, perak, dan batu permata. Ya kan? Nah, jadi di sini dibutuhkan kejelian atau dibutuhkan mata yang celik untuk melihat seperti apa sebetulnya rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Bukan hanya yang baik, di dunia ini banyak yang baik, saudaraku. Ya kan? Rugi kita kalau kita hanya mengetahui yang baik saja. Karena orang lain pun tahu itu hal-hal yang baik, ya kan? Ya. Semua pada umumnya tahu hal yang baik, tapi yang terbaik bagaimana mengujinya? Tidak bisa di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa. Itulah kelebihan daripada orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah di dalam Kristus, anggota tubuh Kristus, orang kudus, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang yang sudah mengerti kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitablah, firman Tuhanlah satu-satunya yang memberitahu kepada kita, yang mengajarkan kepada kita bagaimana Allah begitu mengasihi kita dan begitu memberkati kita secara luar biasa, sehingga berkali-kali melimpah ruah pun kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak akan terbayarkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Kalau kita mengerti, saudara, dari dalam Alkitab itu, ya, sangat luar biasa. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita dengan cara yang berbeda dari apa yang dipahami oleh manusia di dunia ini. Kita lihat dalam Roma pasal 5. Ya, saudara. Roma pasal 5. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming, terima kasih, diberkati semuanya. Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal 5. Akan kita baca dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Sudah, saudara-saudaraku? Amin. Ya. Kita akan mulai dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia bukan menyembunyikan, tapi Dia menunjukkan, memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Entah orang melihat itu atau enggak, ya itu nanti urusannya tanggung jawabnya dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi Allah telah menunjukkan, memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Kapan?
ketika oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membahas 2 kali secara berturut-turut ya berita kasih karunia tentang yang kita berikan tema jantung daripada Injil yang menyelamatkan, inti nafas daripada kabar baik itu sendiri. Nafas atau jantung. Kalau sudah berhenti detak jantungnya berarti sudah apa? Mati. Kalau berhenti juga bernapas, sudah mati juga. Nah, itu juga merupakan penilaian terhadap pemberitaan firman dari sebuah gereja atau satu kelompok orang yang mengaku mengikuti Yesus. Kalau tidak jelas pemberitaan Injilnya, itu udah nafasnya nggak tahu nafas apa lagi itu, nafas buatan atau apa itu, nggak asli lagi itu, ya kan? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah tidak bisa dimanipulasi. Kekuatan Allah tidak bisa direkayasa. Amin. Jadi Injil itu harus clear, harus jelas, dan harus diperjelas biar semua orang melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Bukan kemuliaan manusia, bukan kemuliaan dunia ini, tapi kemuliaan Kristus yang telah mati disalibkan bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan tentang Injil, kabar baik kasih karunia Allah saat ini harus difokuskan kepada, harus dipusatkan pada apa yang disebut Alkitab sebagai Injil kasih karunia Allah atau Injil anugerah. Bukan Injil kerajaan. Ya. Karena Injil kerajaan itu adalah kabar baik yang menyelamatkan sebuah bangsa pilihan. Kita bukan bangsa pilihan. Ya, kita orang pilihan secara personal, secara individu. Ya kan? Karena ketika kita percaya. Kalau orang Israel, mereka bangsa pilihan, bukan karena mereka percaya. Tidak. Tapi karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah bersumpah bagi dirinya. Dia gak nanya sama Abraham, kamu setuju nggak? Enggak. Ya kan? Tuhan bersumpah bagi dirinya akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dan Tuhan pasti menggenapi itu. Ya, walaupun tertunda untuk sementara waktu karena kesalahan mereka. Tapi itu adalah sumber keuntungan bagi kita. Ya kan? Mereka salah, tapi kita diberkati. Amin. Nah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Sekarang urusan kita. Bagaimana kita merespon berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa ini harus diperjelas, harus terus dikristalisasikan, ya, semakin dikelirkan, diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya, ya, Pak Dales, ya. Ya, kenapa, saudara-saudaraku? Karena saudara masih banyak pengkhotbah saat ini, sangat banyak pengkhotbah saat ini yang berdiri di mimbar-mimbar gereja yang mengatakan bahwa hanya satu Injil di dalam Alkitab. Benarkah? Faktanya saudara, Alkitab mengajarkan bahwa ada Injil kasih karunia Allah, ada Injil kerajaan. Ada Injil kasih karunia Allah untuk bangsa-bangsa lain, ada Injil kerajaan untuk bangsa pilihan, yaitu Israel. Ya. Ada Injil orang bersunat. Siapa itu? Orang Israel. Ada Injil orang tak bersunat, di luar daripada Israel. Bahkan ada juga yang menyebut Injil Matius, apalagi Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Sudah berapa itu? Bukan satu lagi itu. Tapi masih banyak pengkhotbah yang bilang hanya satu Injil. Iya, kalau Injil yang menyelamatkan saat ini betul hanya satu. Amin.
Tapi kalau Injil, kabar baik di dalam Alkitab itu bukan hanya satu. Kita uji. Apa Injil atau kabar baik yang menyelamatkan Nuh? Atau apa firman yang dipercayai oleh Nuh sehingga dia selamat dan keluarganya? Yesus mati hapus semua dosa? Nuh percaya, buatlah bahtera. Apa saudara akan selamat dengan percaya, buatlah bahtera? Tidak. Itu sudah beda kabar baiknya. Ya kan? Saudara mau buat bahtera sekarang, buat apa? Tapi itu kan firman Tuhan. Ada tertulis di dalam Alkitab. Dan menyelamatkan orang. Orang mana? Siapa? Nah, Nuh pada waktu itu. Bukan kita sekarang. Abraham, saudara-saudaraku. Ya. Apa kabar baik yang dipercayai oleh Abraham sehingga dia dibenarkan oleh Tuhan? Apakah Abraham percaya, oh iya, terima kasih Tuhan, karena Yesus sudah mati menghapus semua dosa saya. Apa itu yang dia percaya? Tidak ada itu di Alkitab. Nggak boleh ngarang-ngarang. Iya kan? Tidak boleh ngarang-ngarang. Karena banyak juga sarjana-sarjana teologi, ya saya sangat bersyukur pernah di seminari, ya kan? Jadi saya tahu apa yang diajarkan. Mereka bilang bahwa orang perjanjian lama itu sudah melihat kepada Yesus. Di mana itu dikatakan? Itu ngarang. Ya. Kalau mereka udah lihat kepada korban Yesus, ya itu mubazir mereka mempersembahkan korban domba. Buat apa mereka mempersembahkan korban domba, kalau hewan, sapi dan sebagainya, kalau mereka udah tahu tentang Yesus, korban penebus dosa. Itu kan, tapi itu di lembaga-lembaga teologi di dunia ini itu diajarkan. Ya kan? Dan itu juga yang dipercayai oleh umat di seluruh dunia ini. Jadi bukan mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Makanya jangan heran kalau saudara memberitahu kebenaran, pasti orang-orang bilang begini. Saya nggak pernah dengar seperti itu dibilang pendeta saya. Loh, dia tidak bilang saya nggak pernah baca begitu di Alkitab. Enggak. Tidak akan. Karena memang mereka bukan membaca sendiri dari apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi hanya mendengar dari mimbar gereja. Saudara pun di sini tidak boleh membiasakan diri seperti itu, saudaraku. Kalau saudara yang melihat di Alkitab itu, benar nggak yang disampaikan pengkhotbah dari mimbar ini? Amin. Amin. Saudara nggak boleh bergantung imannya pada manusia, kan? Bergantung pada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman. Iya. Amin, saudara? Amin. Iya. Toh pertanggungjawaban kita nanti sendiri-sendiri kepada siapa? Kepada Tuhan, kan nggak bisa gandengan, kan? Jadi kan tidak boleh saya bilang. Tapi itu yang disampaikan pada Ales pada saya, Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan akan bilang, ada nggak firman di tanganmu Alkitab? Ada. Kau baca nggak? Ya, itulah salahnya. Kan nggak bisa bilang begitu nanti, kan, saudara? Nggak bisa, saudara. Iya. Serius, saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertuhan ini memang harus melekat pada apa? Pada firman Tuhan. Dan kita uji, dan kita baca, kita lihat di situ. Dan pasti Roh Kudus menerangi hati pikiran saudara dengan saya. Ya kan? Bukan karena sekolah tinggi-tinggi, sekolah Alkitab, belum tentu benar. Ya kan? Nah, saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, Abraham, Nuh, bukan diselamatkan karena kabar baik bahwa Yesus mati hapus semua dosa dia. Tapi saudara dan saya saat ini mutlak, amin. Itulah Injil, itulah kabar baik yang menyelamatkan jiwa orang yang berdosa saat ini. Tidak ada yang lain. Bukan perbuatan lain ini dan itu, tidak, saudaraku. Tidak upacara ini, upacara itu, tidak. Ya, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa hanya apa yang dikatakan tadi di ayat 8 firman Tuhan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita. Amin. Ketika kita masih berdosa. Luar biasa.
Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita sudah menjadi orang baik. Semua orang di dunia ini berlomba-lomba untuk menjadi orang baik. Oh, bagus saja. Tapi nggak ada dikatakan Alkitab bahwa Kristus mati bagimu ketika engkau sudah jadi orang baik. Nah, kalau sudah jadi orang baik, untuk apa Yesus mati di kayu salib, Pak? Karena Yesus berkata apa? Aku datang untuk orang yang berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kata Yesus. Bukan aku datang untuk menyelamatkan orang yang baik. Baca di Alkitab, nggak ada itu dikatakan. Tapi orang selalu apa? Berbuat baik, iya. Berbuat baik itu bagus. Tapi kalau itu alasanmu untuk diterima Tuhan di surga, itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi harus dibedakan, saudara-saudara, yang sangat luar biasa. Cara Tuhan terbalik daripada cara berpikir manusia. Ini yang sangat luar biasa, ajaib. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita sudah menjadi orang saleh, orang taat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi, orang yang rajin beribadah, orang yang sudah rajin berbuat baik, orang yang sudah rajin bersedekah. Tidak ada dikatakan begitu di Alkitab. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudara. Amin. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Atau saudara, ada prinsip manusia begini. Kalau kamu baik sama saya, ingat, aku lebih baik lagi. Tapi kalau kamu jahat sama saya, awas, saya hajar kamu. Saya lebih jahat lagi. Ada nggak saudara pernah dengar begitu prinsip manusia? Banyak. Kalau kau baik, ya ingat ya, kalau kau baik, saya lebih baik lagi. Tapi jangan coba-coba kamu. Kalau kau tidak baik, saya lebih jahat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kan, bukan prinsip yang diajarkan oleh kasih karunia Allah seperti itu. Karena Allah baik sama kita bukan ketika kita sudah menjadi orang baik, enggak. Ketika kita semua menjadi orang durhaka, disitulah Tuhan mati di kayu salib. Saudara-saudaraku. Amin. Amin. Oh, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Saudara, ibu saya menelepon dari kampung 2 hari yang lalu. Ibu saya cerita, ada yang mau saya sampaikan ini, katanya. Apa? Saya bilang, ini abangmu di kampung ini nabrak bebek tetangga sebelah, terus? Tapi saya sudah pergi untuk membayarnya. Tapi tetangga itu bilang nggak usah, dengan nada marah. Terus, lah itulah besoknya itu abangmu itu 2 kali lah dia menambal ban motornya itu. Kenapa? Saya bilang, ya ditaruh paku di jalan itu, katanya. Dari jalan yang dilewati yang ditabrak bebek. Saudara, ya. Bayangkan itu, saudara. Luar biasa ya. Padahal Alkitab ajar kita apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya kan? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu saudara yang diajarkan kepada kita. Ya kan? Hamas serang Israel. Apa yang dilakukan Israel? Hajar balik. Ya nggak bakal pernah ada damai kalau begitu caranya. Iya kan? Iya. Saudara. Karena apa? Itu semua mempertahankan ego daripada masing-masing, saudara. Tapi lihat, kalau kita kembali kepada salib Kristus, hukum yang berbeda akan saudara temui. Dan saya akan menemukan, kita akan menemukan hukum yang berbeda walaupun dalam hidup yang kita lihat sekarang ini, saudara-saudaraku, seperti itulah kenyataannya. Tapi bagi saudara ada anugerah tersendiri dari Tuhan. Amin. Itu kelebihannya. Yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan karena usaha kita, bukan karena hebatnya kita atau karena kepintaran kita, tidak. Itu anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma bagi saudara dan saya. Amin. Iya, itu yang membuat kita, bersyukurlah. Amin, saudara. Luar biasa ya Tuhan itu baiknya pada kita. Jadi karena itu saudara-saudaraku, jadi ketika Kristus mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Sekarang masih berdosa enggak?
Ya kan? Ketika kita masih berdosa, berarti itu kapan? Dulu. Sekarang kan sudah jadi kudus. Amin. Nah, tapi orang walaupun 2000 tahun Yesus sudah mati untuk orang yang berdosa, dia tetap aja berdosa dia. Ya kan? Nggak berubah-berubah. Udah walaupun utangnya sudah dibayar 1 miliar, pengakuan dia masih apa? Orang berutang terus. Saudara mau bilang apa orang kayak gitu? Waduh, lenyapkanlah itu dari muka bumi ini. Itu kalau manusia kan? Kenapa? Loh, kok nggak ngerti-ngerti gitu? Udah sampai mati dia di kayu salib, darahnya ditumpahkan, nyawanya yang tidak berdosa untuk mengampuni semua dosa. Tapi orang-orang masih bilang apa? Saya adalah orang berdosa. Kamu tahu nggak kalau orang berdosa itu pasti masuk neraka? Karena upah dosa adalah maut. Makanya Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosamu, supaya engkau menjadi kudus. Amin. Iya. Kalau Yesus nanti datang menjemput orang yang percaya, saudara-saudara, pasti orang percaya itu yang dibawa ke surga, pasti itu bukan orang berdosa. Itu pasti orang kudus. Amin. Iya, percaya. Ngotot sekuat apapun berpikir bahwa saya nanti akan masuk surga walaupun saya orang berdosa, itu otak yang terbalik itu, saudara. Kurang normal itu kalau menurut Alkitab, ya kan? Yang benar adalah hanya orang kudus yang akan dibawa ke tempat yang maha kudus. Amin. Makanya Yesus menguduskan kita dengan darahnya sekali untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Jadi Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sekarang kita sudah jadi kudus. Karena dikuduskan oleh darah Yesus, tentu dia tidak akan mati lagi. Amin. Karena cukup sekali dia menghapuskan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, lunas dibayar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sangat luar biasa. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-9 itu, 9 tadi dikatakan lebih-lebih. Sekarang lebih-lebih karena kita sekarang, amin. Sekarang, saudara, ya, telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Lebih-lebih sekarang, terlebih sekarang. Sekarang apa? Sekarang sesudah kita dibenarkan, amin. Sedangkan ketika kita berdosa aja dia mati di kayu salib, amin. Apalagi kita sesudah kudus. Masa kita masih ragu-ragu, kita bilang mudah-mudahan lah, semoga lah, seturut kehendak Tuhan lah, ya kan, dengan ya istilah itu, betul Pak, ya kan. Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan, apa bedanya saudara? Kalau masih sono mudah-mudahan, ya kan, kita sembah Yesus juga sama dengan juga mudah-mudahan. Jadi apa bedanya? Ya kan? Apa bedanya orang punya Juru Selamat dengan tidak punya Juru Selamat? Ya pasti yang punya Juru Selamat ya selamatlah. Amin saudara. Nah itulah orang yang percaya, itulah saudara dan saya. Makanya dikatakan lebih-lebih sekarang, bukan dulu. Orang selalu melihat kehidupan kepada apa? Yang dulu. Kan Rasul Paulus sudah mengatakan apa? Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kita di sini sekarang, amin. Iya, kita di dalam kebenaran sekarang. Dan itu selalu mengarah ke masa depan. Amin. Bukan ke belakang. Ya kan? Lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan, dinyatakan benar. Apa arti dibenarkan? Dinyatakan, dideclare benar. Bukan karena perbuatan kita benar. Bukan. Saudara. Karena Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan, ya. Dan pembenaran ini adalah pembenaran yang dilakukan oleh Allah, bukan pembenaran yang kita lakukan. Kalau pembenaran yang kita lakukan, saudara lihat misalnya di satu persidangan di pengadilan, itu kan tergantung pada bukti-bukti yang mendukung kesaksian kan seseorang. Apakah dia bisa diringankan atas hukuman atau tidak?
Bisa direkayasa, bisa juga tidak. Ya kan? Bisa mencukupi, bisa juga tidak. Begitu. Tapi kita dibenarkan dengan darah Kristus. Ya. Darah Kristus yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Saudara-saudara. Darah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Amin. Iya, bukan darah manusia biasa, bukan darah hewan, darah kambing atau darah domba. Darah Tuhan sendiri yang menjadi dasar bukti bagi siapa? Bukan bukti bagi manusia. Manusia banyak yang tidak mengakui itu, ya kan? Ya, manusia banyak yang tidak menerima itu sebagai bukti, dasar yang cukup untuk membenarkan kita. Tapi bagi Allah Bapa, inilah anakku yang berkenan. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, kata Allah Bapa tentang Yesus Kristus. Iya. Nah, karena kita ada di dalam anaknya itu, ya kita otomatis jadi berkenan. Amin, saudara. Itu luar biasa itu, saudara. Luar biasa itu kasih Tuhan. Siapa yang bisa menempatkan kita seperti itu posisinya kalau bukan karena Roh Kudus telah dimeteraikan ketika kita percaya. Usaha manusia tidak bisa. Pelayanan yang hebat, jabatan yang hebat tidak bisa. Itu bercacat semua. Ya kan? Bakalan bisa. Kuasa apa? Tidak bisa. Pasti kuasa Roh Kudus yang membuat kita berdiri, diposisikan di kebenaran yang sempurna itu. Amin. Sehingga tidak ada pun yang menggugat kita lagi. Karena kita udah di pihak Allah. Amin, pasti menang kan? Iya, saudara. Jadi, maka dikatakan di situ, kita pasti, ya, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti apa? Pasti diselamatkan dari mana? Dari murka Allah. Amin, saudaraku. Luar biasa. Tanyalah kepada umat beragama Kristen, saudara, di dunia ini. 99% mereka menjawab, apakah mereka yakin pasti masuk surga? Mudah-mudahan. Semoga diterima di sisinya. Iya kan? Memprihatinkan, saudara. Padahal itu rajin tuh berkhotbah juga. Udah rajin, udah gelarnya sudah sampai kemana-mana. Iya kan? Pengalamannya udah mendunia, tapi tetap dia bilang, ya itu tergantung Tuhan. Iya, lihat nantilah, gitu ya kan? Iya kan, Pak? Begitu kan? Kebanyakan kan bilang, lah lihat nantilah, ya tergantung Tuhan lah itu. Apa kita masuk surga atau tidak? Kok tergantung Tuhan? Tuhan kan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Dia udah mati di atas kayu salib. Lagian Tuhan tidak suruh bikin kita harus melakukan apa. Tuhan suruh siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan kita udah percaya, faktanya kan begitu kan. Banyak orang yang percaya tapi masih bingung-bingung. apa yang hasilnya yang didapat dari dia percaya. Percaya Yesus. Ya kan? Percaya Yesus mati di salib, ya percayalah oleh dari nenek moyang. Ya kan? Masih orang berdosa, ya jelas dong orang berdosa. Hancur semua. Ya kan? Langsung berantakan. Berarti kamu pasti masuk surga. Siapa yang tahu itu, pendeta aja nggak ada yang ngomong pasti masuk surga. Masa saya berani-berani jemaat biasa bilang pasti masuk surga? Sudah, saya katakan tadi, bukan karena mereka membaca Alkitab, tapi karena mereka mendengar itu yang dikatakan dari mimbar. Ya kan? Dan berbahagialah saudara-saudara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dari mimbar gereja. Amin. Dan itu saudara-saudara berarti mendukung pekerjaan Allah, bukan meruntuhkan pekerjaan Allah. Ya. Pastinya siapa nih? Berapa persen? 100%. Ini bukan pastinya manusia, saudaraku. Kalau manusia pasti ya nanti kita besok ya kita ketemu di itu ya, di pertigaan itu ya Pak. Oke. Nah pastinya manusia tiba-tiba ditelepon, ya maaf ya saya nggak bisa. Ya itu manusia pastinya nggak bisa dijamin 100%. Betul? Lah itu manusia karena kita bukan Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan yang mengatakan pasti diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu di mana, saudara-saudara?
Ya, murka itu berarti apa? Hukuman yang terbesar dari Tuhan. Murka Allah itu bukan hanya sekedar ya kepleset di jalan gitu kan, kemudian kakinya luka. Bukan itu yang dimaksud di sini, ya kan? Bukan itu, saudara. Murka Allah itu adalah dibakar di dalam lautan api neraka. Diselamatkan dari situ, saudara-saudara. Hidup saudara dan saya yang tadinya adalah harus dimasukkan ke dalam pembakaran api yang kekal itu, tapi karena Kristus mau mati menggantikan saudara dan saya, sehingga kita sekarang diselamatkan dari murka itu. Dan semua orang di dunia ini yang beragama takut ke situ kan? Benar nggak saudara? Kenapa sih orang beragama? Karena takut ke neraka. Tapi walaupun takut, bukan itu jalannya. Jalan keluarnya adalah percaya. Amin. Bukan takut jalan keluarnya, percaya kepada penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya betapa sederhananya Injil itu ya Pak ya. Tapi karena manusia itu sudah terlalu pintar, akhirnya dibuatlah itu jadi rumit sekali. Ya kan? Saya sering sekali dulu mendengarkan pendeta waktu saya masih kecil, masih remaja dulu ya kan, sebelum saya diselamatkan. Sering sekali saya mendengar bahwa mereka mengkhotbahkan apa? Sempitlah jalan menuju sorga. Ya. Kalau sempit berarti biarin aja lah, ngapain mikirin itu kan gitu kan? Aduh, makanya Yesus bilang sama Farisi ahli Taurat, celakalah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamulah yang nutup pintu itu untuk orang bisa masuk kerajaan sorga. Itu kan Yesus bilang kan? Lah itu pejabat-pejabat itu di dalam keagamaan orang Yahudi. Bayangkan saudara, ya. Nah, jadi saudara, kepastian ini adalah sepasti Yesus mati disalibkan dan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Amin. Itu udah nggak bisa diubah. Fakta sejarah, kenyataan itu yang dinyatakan dalam Alkitab ini tidak bisa diubah lagi, dan sama seperti itu jaminan keselamatan juga bagi saudara dan saya. Kalau memang Kristus tidak mati disalibkan, memang tidak ada kepastian keselamatan. Betul? Ya. Tapi kalau memang Kristus mati disalibkan, menebus segala dosa kita, dan dia bangkit naik ke surga, ya berarti kepastian itu sepasti itu juga. Tidak bisa itu dikasih alasan lagi. Tapi kalau misalnya apa Yesus mati dan bangkit? Mau diubah bagaimana? Amin. Begitu juga dengan kepastian keselamatan kita, mau diubah bagaimana? Itu sama. Itu paralel. Itu satu kesatuan. Karena di Efesus 1 dikatakan, di dalam dia kamu juga, di dalam Yesus kamu. Amin. Ya di dalam Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, Yesus kan Tuhan. Amin saudara. Dia tidak akan mati lagi, tidak akan berubah lagi. Jadi kalau kita udah di dalam Yesus, keberadaan kita pun sudah permanen. 100%. Bukan 99%, tidak ada keraguan di situ. Nah, kita berjalan di dalam keyakinan seperti itu dalam hidup ini, saudara. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tapi pasti diselamatkan dari iya. Bukan pasti diselamatkan dari hutang-hutang kita. Ya hutang-hutang bayar sendirilah. Ya kan? Bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan adalah kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Oke? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru. Seterunya siapa? Seterunya Tuhan. Tahu kan seteru maksudnya ya? Berseteru berarti apa? Bermusuhan. Bayangkan saudara, sama manusia aja kalau kita bermusuhan. Aduh, kayaknya nggak bisa tenang ya. Bagaimana ya? Ada ketakutan kan? Kalau punya musuh kan? Saudara di sini kan nggak punya musuh ya. Jadi tenang aja. Ya kan? Tapi kalau punya musuh ya pasti ketakutan lah, ya kan? Ya. Itu manusia. Bayangkan Pak, ini ketika kita berseteru bermusuhan dengan siapa?
dengan Allah, aduh selesailah kita. Ya kan? Mau bagaimana lagi? Dengan manusia aja kalau bermusuhan selalu aja dak-dikduk, tidak ada ketenangan, pasti kita merasa kapan akan terjadi sesuatu yang menyakiti dan lain sebagainya. Kan begitu Pak ya? Tapi ini dengan Allah, ya. Ketika masih seteru katanya, dikatakan apa? Diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya. Amin. Semuanya berdasarkan kepada kematian daripada Yesus Kristus. Seluruh perdamaian itu ada di situ kuncinya. Ya. Mau berdamai orang Israel dengan Hamas dan sebagainya, ada yang memperdamaikan, besok main lagi mereka. Percaya aja. Iya kan? Karena apa? Karena mereka berdamai di atas politik. Ya Pak? Bukan di atas kebenaran. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa mereka. Nggak bakal bisa damai. Ya kan? Tinggal mereka tunggu aja. Nanti Yesus datang kedua kali. Ya kan? Baru semua dipaksa untuk damai. Nah, tapi sebelum itu ada yang bilang damai-damai dulu ya Pak ya. Damai, semua dunia nanti akan berdamai. Tapi itu damai sebenarnya damai semu untuk meng-create, menciptakan atmosfer damai bagi antikristus memimpin. Ya kan? Ya. Nah, itu yang sedang dipersiapkan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekarang ini. Tapi saudara dan saya, kita ini dikatakan diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudara. Dan itu benar-benar perdamaian yang abadi. Amin saudara? Iya, perdamaian yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Ya. Kalau kita sudah damai dengan Allah, tentunya Allah mengaruniakan damai itu juga di antara sesama kita. Amin. Bukankah itu yang kita rasakan saudara-saudara? Amin. Sehingga dikatakan di situ lebih-lebih, apa sih maksudnya lebih-lebih? Terlebih lagi, ya. Kita yang sekarang telah diperdamaikan, ya, sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan musuh lagi, saudara. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Yang mana? Saudara ingat, Yesus pernah hidup di dunia ini dengan hidup yang sementara. Ya, dalam keadaan dia secara manusia, secara fisik, hidup yang sementara. Makanya dia mati. Ya kan? Tapi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, hidupnya adalah hidup yang kekal. Amin. Di dalam hidup itulah hidup kita. Hidupnya itulah hidupnya kita. Hidupnya Yesus itu hidupnya kita, saudara. Bukan hidup yang kita lihat sementara sekarang ini. Ini sudah saudara berlalu. Ya kan? Iya. Tapi hidup kita yang sudah ada di dalam Yesus dan hidup Yesus yang sudah ada di dalam kita itu tidak akan berlalu. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, tapi dia akan tetap hidup. Dan lagi pula, bagi kita sekarang sebagai anggota tubuh Kristus, bukan terminologi mati yang lebih tepat disampaikan. Tapi apa? Sleep. Apa itu sleep? Tidur. Bukan kita percaya jiwa tidur, tetapi maksudnya hanya sementara saja berada di dalam kubur jasad daripada orang percaya itu, karena Tuhan Yesus nanti akan datang di awan-awan, bunyi sangkakala. Setelah bunyi sangkakala, Yesus datang di awan-awan. Yang mati di dalam Kristus, yang orang kudus, akan lebih dahulu dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh surgawi yang tidak akan bisa mati lagi. Tubuh ya, bukan rohnya yang dibangkitkan. Masih banyak orang beragama Kristen sekarang ini bilang nanti kita akan dibangkitkan rohnya. Berarti rohnya lagi mati. Selama hidup mati rohnya. Ya kalau mati rohnya itu masuk neraka. Ya kan? Itu yang dikatakan di Efesus pasal 2. Kita udah dihidupkan roh kita secara rohani. Secara roh kita ini sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan hidup Yesus Kristus sudah menjadi hidup kita. Amin. Tapi tubuh
binasa. Tubuh akan kembali ke tanah. Nah, orang yang sudah kembali ke tanah tubuhnya, orang percaya itu nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang surgawi, yang serupa dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Dan sesudah itu dikatakan apa? Kita yang hidup kalau Yesus Kristus datang di awan-awan, kita masih ada yang hidup secara fisik. Oh, luar biasa. Amin. Tidak mengalami kubur. Tidak mengalami kematian. Ingin seperti itu, saudara? Saya juga ingin. Tapi ya, itu otoritas Tuhan, ya kan? Kan begitu. Setelah itu diubah tubuhnya dengan tubuh yang sama, tubuh yang baru, sama seperti tubuh Kristus. Lalu kita apa? Diangkat ke surga. Setelah diangkat ke surga, kita akan menghadapi Bema, yaitu kursi pengadilan Kristus, yang suka disingkat dengan KPK, ya kan? Kursi pengadilan Kristus, ya, untuk menerima apa? Untuk menerima upah, pahala atau mahkota, ya, bukan menghakimi dosa-dosa. Dosa-dosa sudah selesai di atas kayu salib dihakimi, ya kan? Surga nggak bisa dibawa, dosa tidak bisa dibawa ke surga. Itu udah tinggal semua di atas kayu salib, udah dikuburkan dalam-dalam bersama dengan Kristus. Amin. Tapi di sana kita akan menerima hasil pekerjaan pelayanan kita di sini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, menerima hasil pekerjaan kita di sana sebagai upah, pahala, mahkota. Entahkah pahala kita seperti emas, perak dan batu permata. Ya sudah, itu pilihan kita, Pak, dari sekarang, ya kan? Ya. Dan kita tidak bisa menentukan, tidak bisa menghakimi, mengatakan, oh Pak, saya Pak sudah emas loh Pak, Bapak masih perak, ya kan? Hebat bener ya, ya kan? Gitu. Ya orang-orang percaya juga lari-larinya ke situ juga kalau nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, kan? Merasa lebih benar daripada saudara seimannya, ya kan? Menganggap lebih rendah saudara seimannya. Tidak bisa, saudara, ya kan? Kita ini semua anggota tubuh, ya kan? Kaki tidaklah lebih penting daripada tangan. Ya sama semuanya, sama-sama penting dan sama-sama bagian dari tubuh yang sudah ditebus dengan darah yang mahal dan berfungsi seperti yang diperintahkan oleh kepala, yaitu Yesus Kristus, bagi kita semua melayani Dia. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudara, di sini dikatakan tadi ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi disinilah letak daripada pendamaian bagi seluruh dunia ini kalau mau menerima Injil keselamatan. Amin, saudara. Yang lainnya adalah pendamaian semu yang diusahakan oleh manusia itu sendiri, dan itu labil. Ya kan? Tahu saudara labil kan? Ya, nggak tetap, nggak konsisten. Tapi kalau ini pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap kita, Allah berjanji Dia pasti menggenapinya. Amin. Iya, apa yang difirmannya pasti digenapi. Kita berdiri di atas iman kepada kebenaran yang seperti itu, saudara. Bukan kepada kebenaran yang goyah-goyah, yang bimbang. Ya, tidak. Kita harus mempercayai kebenaran Allah yang absolut. Amin. Bukan yang relatif, antara ya dan tidak. Sekarang percaya, saya sudah selamat. Besok apa? Mudah-mudahan. Besoknya percaya lagi, pasti selamat. Besoknya apa? Mudah-mudahan. Kalau pas mati pada saat mudah-mudahan gimana? Ya kan? Kasihan sekali. Bukan begitu. Kebenaran Allah saat ini adalah kebenaran yang mengandung kepastian 100%. Karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Itu fondasi iman kita untuk membangun seluruh kehidupan kita yang bertumbuh.
di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita lihat kapan kita ya berseteru, bermusuhan dengan Allah. Kapan, saudara? Kita lihat Efesus pasal 2. Mari. Ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 11. Nah, ini. Kalau kita ingin melihat saudara-saudara, kapan persisnya kita ini, siapa kita ini? Iya, kita ini maksudnya bukan Israel rohani. Bukan. Israel rohani itu adalah orang Israel yang percaya, bangsa pilihan. Amin. Ya, yang akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Itu Israel rohani. Tidak ada bagian saudara dari segi apapun. Selidiki Alkitab, tidak akan pernah saudara bisa menjadi Israel dalam bentuk apapun. Coba cerita dari soal nenek moyang, mana ada hubungannya dengan orang Israel? Ya kan? Cerita mengenai apa lagi? Cerita mengenai tanah warisan. Saudara punya tanah warisan, mau tanah warisan di Yerusalem. Itu kan dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya secara fisik, ya kan? Iya. Saudara mau cerita secara rohani, orang Israel rohani itu dijanjikan oleh Tuhan akan masuk di kerajaan 1000 tahun pada saat kedatangannya yang kedua, bukan di pengangkatan. Nah, ada. Saudara, nah bakalan bisa saudara bisa menjadi bagian dari Israel rohani? Tidak bisa dengan cara apapun. Itu kan formulasi teologi yang dibangun oleh para teolog, pada para bapak-bapak gereja zaman dulu kan, yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus, amin. Iya, tubuh Kristus, manusia baru yang diciptakan ya menurut kehendak Allah dalam kekudusan yang sesungguhnya sesudah Yesus mati disalibkan. Amin. Orang Israel kan sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan sebelum Yesus mati disalibkan. Sudah. Mereka sudah menjadi anak Allah. Mereka sudah menjadi bangsa pilihan. Iya. Karena perjanjian tadi dengan nenek moyang mereka, Abraham. Kalau dengan kita tidak. Kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia. Amin. Iya, nggak ada perjanjian. Tanya nenek moyang kita masing-masing. Ada yang nggak perjanjian Tuhan kepada mereka bahwa keturunannya akan diselamatkan? Coba Pak, siapa yang cerita yang sudah tahu silsilah dari nenek moyang? Coba kasih tahu saya. Siapa? Di mana dokumennya? Ya, bahwa Allah pernah berjanji kepada nenek moyang saudara bahwa keturunannya akan diselamatkan. Di mana? Tidak ada kan? Itu sebabnya kita ini karena hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Secara individu, secara personal kita dianugerahkan keselamatan itu kepada kita melalui iman kepada korban penebusan Yesus Kristus, saudara. Ya, tetapi saudara, kita harus melihat, mengetahui dengan persis kapan kita ini disebut kita ini siapa? Bangsa di luar Israel. Kita ini bangsa lain. Amin. Iya, kita ini bangsa Indonesia. Ya, saya bangsa Indonesia. Saya bukan bangsa Israel. Ya kan? Saya juga bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena saya orang Batak. Nggak bisa diubah. Memang udah begitu diciptakan Tuhan. Amin. Tapi itu jasmani. Itu perbedaan secara lahiriah. Sekarang ini tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Amin. Iya kan, satu kita. Satu tubuh kan. Nggak ada Israel, nggak ada Yunani, nggak ada Yahudi, nggak ada, tidak ada Buddha, tidak ada. Kita ini dipandang oleh Tuhan satu di dalam manusia baru. Amin. Yaitu tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan di situ, saudara. Nah, itu luar biasanya. Ya, sama-sama memiliki posisi yang sama di dalam tubuh itu, di mana kita ini adalah anggota tubuh yang sempurna, sudah ditebus, berfungsi untuk menjadi alat di tangan Tuhan sesuai dengan fungsi talenta yang ada pada kita. Ya. Nah, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11, saudara, sampai ayatnya yang ke-14 kita baca untuk mempertegas posisi kita.
Kapan kita disebutkan pernah menjadi seteru daripada Tuhan? Kita siapa? Kita bangsa lain. Ya, kalau orang Israel itu sekali lagi tidak pernah dikatakan itu menjadi seteru Tuhan. Itu adalah bangsa pilihan untuk selama-lamanya. Ya, mereka menjadi bangsa pilihan. Ya, sudah beberapa kali saya sampaikan, meskipun ada gereja-gereja yang menganggap bahwa Israel itu sudah tidak ada lagi di masa yang akan datang. Banyak Pak yang punya teologi seperti itu. Bahwa Israel itu sudah tidak ada lagi di masa yang akan datang. Memang itu sudah digantikan oleh gereja. Makanya kita sekarang Israel rohani. Kalau Israel yang sekarang ini itu nggak bakalan memenuhi janji Tuhan seperti yang di Alkitab. Kan ada nubuat tentang bangsa Israel dipulihkan untuk masa yang akan datang, kan Pak? Lah itu bagaimana? Apa itu udah batal gitu? Nah itu kan. Nah ayat 11 itu dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ingat saudara, untuk memahami Alkitab itu kita harus memahami 3 segmen daripada bagian waktu. Dulu, sekarang, dan akan datang. Iya, setiap belajar Alkitab itu harus kita pasang untuk melihat kehendak Tuhan di situ. Ini maksudnya yang dulu, apa yang sekarang atau yang akan datang. Jangan campur aduk jadi gaduh-gaduh semuanya. Iya kan? Tentang masa sengsara di bawah hari ini. Iya kan? Tentang kerajaan 1000 tahun di bawah dipraktekkan hari ini. Wah, itu pasti kacau. Iya kan? Untuk tubuh Kristus bangsa lain dipaksakan apa yang diperuntukkan untuk bangsa Israel. Ya pasti kacau lah, ya kan? Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Bukan untuk tubuh Kristus. Yesus mengatakan itu adalah untuk bangsa Israel yang akan berhadapan dengan masa sengsara 7 tahun di masa pemerintahan Antikristus. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan diselamatkan. Bukan sekarang. Nah itu kan banyak pengkhotbah yang menjadikan itu syarat keselamatan. Matius 24 kan. Siapa yang percaya, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Makanya jangan asal-asal bilang pasti. Begitu mereka bilang kan. Nah bisa, karena apa? Kalau kamu bertahan baru kamu bisa selamat. Nantilah itu di ujung pertandingan. Wah, tidak begitu, ya kan? Pertandingan kita udah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dan Dia sendiri yang mengatakan apa? Sudah selesai, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Nah kita menerimanya, kesempurnaan itu. Sehingga di sini dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu, in the time past, kamu, siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi. Amin. Ya kita orang-orang bukan Yahudi. Apa di sini ada orang Yahudi? Ada di Surabaya juga orang Yahudi Pak, ya kan? Tapi di ruangan ini sepertinya kayak enggak ada. Yang berjiwa Yahudi juga enggak ada di sini. Oh, iya. Oke, saudara, kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ya harus kita aminkan itu ya. Terima kasih Tuhan. Kalau saya jadi orang Yahudi, bagaimana nasib saya? Ya kan? Lihat tuh saudara, Palestina dan Israel sekarang ini. Aduh, ya kan selalu dak-dikduk aja. Timur Tengah itu begini terus, ya. Mereka kapan lagi akan terjadi bentrok di antara mereka yang tidak mau berdamai kan? Tapi kita ini dikatakan, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang tak bersunat secara jasmani. Itu kenyataannya. Memang orang Yahudi itu dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada Abraham. Engkau dan keturunanmu dan orang yang tinggal bersama dengan engkau, kata Tuhan, ya, pada saat itu harus disunat di dalam dagingmu lah. Meterai itu ku buat sebagai perjanjian yang kekal di dalam daging. Oh, itu luar biasa. Kalau kita bukan di dalam daging kita meterai perjanjian Allah, di dalam loh hati kita, amin. Roh Kudus dimeteraikan, bukan di dalam daging.
Makanya penilaiannya saat ini kita bukan berdasarkan daging, tapi berdasarkan roh, rohani. Ya kan, saudara? Karena itulah berkat yang terbesar yang kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu dulu apa? 5 tanpa. Saya sebutnya di sini 5 tanpa. Yang pertama, tanpa Kristus. Ya, kita bangsa lain waktu itu. Nanti kita lihat waktu itu kapan, sejak kapan itu persisnya. 1, tanpa Kristus. Yang kedua apa? Tidak termasuk kewargaan Israel. Jelas kita tidak akan pernah bisa masuk menjadi warga Israel. Ya kan? Caranya bagaimana? Hanya 12 suku yang disebut dengan orang Israel itu. Suku kita beda-beda lain. Ya. Nah, yang ketiga, tidak punya covenant. Tidak ada bagian kita di dalam perjanjian itu. Amin, saudara? Tidak. Ya, kepada kita hanya perjanjian kasih karunia Allah kepada Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Amin. Dinyatakan melalui Rasul Paulus bahwa ternyata kita udah dirancang oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Kalau orang Israel perjanjiannya ada dimulai dari Kejadian sampai mulai dari Keluaran sampai Wahyu, ada di sini perjanjian terhadap mereka yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Ya, bisa dibaca. Itu bukan rahasia. Tapi yang kepada kita ini, bangsa-bangsa lain ini, ya kan, adalah rahasia. Tapi dinyatakan sekarang melalui Injil kasih karunia Allah. Tidak termasuk dalam perjanjian, itu yang ketiga. Oke? Ya, yang keempat apa? Tanpa pengharapan, hopeless. Nggak ada pengharapan. Apa pengharapannya? Nggak ada janji. Kalau orang Israel itu, mereka terus menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan, ya kan? Iya, saudara. Karena Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka. Yang kelima, tanpa Allah di mana? Di dalam dunia. Wah, benar-benar apes luar biasa, mengerikan, ya kan? Dan itu, saudara, kalau baca apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan, apa Yesus katakan? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan itu bukan orang Israel. Itu jelas dikatakan Yesus pada masa pelayanannya. Ya. Dan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak yaitu Israel dan dilemparkan kepada anjing. Siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus sendiri. Dia juga menyadari bahwa Allah Bapa mengutus dia untuk melakukan pelayanan secara khusus kepada bangsa pilihannya, bukan kepada semua bangsa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu carilah dulu pelayanan Yesus di mana ke bangsa lain di situ. Nggak ada. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, baru dibukakan kepada Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, baru menyebarkan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus semua dosa. Amin. Amin. Apa saudara berpikir bahwa Petrus itu diselamatkan karena dia percaya Yesus mati hapus semua dosanya? Tidak ada itu, saudara. Yohanes, Yakobus, dia diselamatkan karena dia percaya Yesus hapus semua dosanya. Tidak ada itu dikatakan di Alkitab. Karena mereka mempercayai Injil kerajaan, yaitu apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu beritanya, ya kan? Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Udah 2000 tahun, dekat di mana gitu? Bayangin, saudara. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengkhotbahkan itu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Coba herannya orang nggak nanya, dekatnya di mana, Pak? Kalau sumber air sudah dekat. Itu nyata kan? Iya. Tapi kerajaan sorga sudah dekat di mana? Jangan berhalusinasi, ya kan? Karena kerajaan sorga itu pada saat itu ada Yesus di situ. Amin. Nggak mungkin kerajaan sorga dekat kepada orang Israel, rajaannya tidak ada di situ. Sekarang ini kan Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Amin.
Nanti kalau udah datang dia kedua kali, iya sudah dekat, sudah nyata akan memerintah di Yerusalem. Ya kan? Sudah membangkitkan orang-orang percaya di perjanjian lama untuk menjadi imam-imam di kerajaan 1000 tahun. Yesus raja segala raja, dan Israel akan menjadi kepala bukan lagi ekor. Ya kan? Mereka akan memerintah semua bangsa di dunia ini, harus tunduk dan patuh kepada raja di atas segala raja. Amin, saudara? Amin. Iya. Nah, jadi waktu itu kamu ada 5 tanpa tadi sudah disampaikan tadi itu keberadaan kita di dunia ini. Ya, kapan itu saudara-saudara? Dulu kapan persisnya? Nah, ini harus kita pahami kan? Nah, dulu itu kapan? Nah, orang bilang ketika Yesus sudah lahir di dunia ini, tapi Yesus jelas-jelas mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Amin. Ya. Dia tidak mengutus murid-muridnya. Dia katakan apa? Pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Ya kan? Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Tapi pergilah kepada umatku Israel. Karena itulah programnya bagi mereka waktu itu. Waktu itu kapan? Saudara-saudara. Ya. Kita lihat ayat 13-nya. Kalau itu dulu, tetapi sekarang. Amin. Kita di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh perjanjian. Bukan oleh perjanjian, oleh darah Yesus. Amin. Israel itu dekat dengan Allah karena kovenant perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya selalu diurut itu yang 3 itu biasanya, ya kan? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Saudara, karena itulah yang membuat dekat dan melekat antara Allah Yehova dengan Israel itu sendiri. Kita nggak punya ada kedekatan di situ, saudara. Saat ini selama program Allah di dalam zaman kasih karunia untuk tubuh Kristus, ya. Tetapi memang ketika Tuhan Allah sudah menjalankan program kerajaannya di bumi melalui bangsa Israel, betul bangsa lain akan dekat kepada Tuhan melalui bangsa Israel. Tidak bisa seperti kita sekarang ini langsung aja kita. Memang langsung. Karena apa? Kristuslah pengantara kita langsung kepada Bapa di surga. Tidak perlu kita merubah kebangsaan kita atau menjadi pengikut agama Yahudi. Tapi kalau Tuhan Yesus nanti sudah menjalankan programnya di bumi sama seperti ketika dia ada di bumi ini, tidak bisa bangsa lain itu harus melakukan hukum Taurat, harus bersunat dan sebagainya, harus melakukan ritual keagamaan daripada bangsa Israel. Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Amin. Di mana dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi dari bangsa lain di situ. Tidak bisa, harus berkiblat ke Yerusalem. Saudara, saat ini saudara mau berkiblat ke Yerusalem, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Israel saat ini di mata Tuhan itu sama dengan bangsa lain, sama dengan kita. Kalau ada dari orang Israel saat ini yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, mereka bukan tinggal di bumi baru, tapi sama dengan kita akan diangkat ke surga, tempat kita di surga sama-sama. Seperti Rasul Paulus. Dia kan orang Israel juga dari keturunan Benjamin. Kenyataannya Paulus bilang apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Dia tidak membawa kita menanti-nantikan kota yang akan datang seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunan bangsa Israel. Ya. Nah, saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena itulah dikatakan di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Ingat, di dalam Kristus Yesus. Makanya setiap orang yang mengaku percaya Yesus harus memastikan, saya udah di dalam apa belum ya? Iya kan? Ya. Jangan ngaku-ngaku orang dalam. Ya. Tapi nyatanya orang luar. Kalau ngaku orang dalam berarti sudah jadi pewaris. Amin. Menjadi anak.
Kalau dulu kita sebelum tertumpah darah Kristus, kita bukan pewaris, tidak. Israel pewaris. Dia adalah anak. Amin. Tapi karena penolakan mereka kepada Mesias, maka darah Kristus menjadi sumber kebenaran kasih karunia Allah. Dan bagi bangsa lain, kita ini oleh kasih karunia Allah kita menjadi pewaris. Amin, saudara. Itu yang dikatakan di ayatnya coba kita lihat di ayat 14-nya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa ini? Kedua pihak antara Israel dan bangsa lain dipersatukan, dijadikan menjadi manusia baru. Tidak ada perbedaan lagi bangsa, suku dan sebagainya. Ya, dan yang telah merubuhkan apa? Tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada tembok pemisah yang Tuhan, kalau Tuhan menjalankan program kerajaannya melalui bangsa Israel, ada tembok pemisah. Kenapa? Karena apa? Kamu bukan orang bersunat, kami adalah orang bersunat. Kan begitu? Iya, itu perlu dipahami. Kalau Tuhan sudah menjalankan program kerajaannya melalui bangsa Israel, kalian itu adalah kafir, kami bangsa pilihan. Memang begitu mindsetnya. Siapa yang buat itu? Ya memang Allah sendiri yang membuat dari awal begitu kan. Dia yang menjadikan bangsa pilihan. Kan dia katakan apa? Di kitab Mazmur, aku telah memilih kamu dan memisahkan kamu dari semua bangsa di dunia ini, menjadi bangsa kesayanganku. Ya Allah yang membuat begitu. Apa Tuhan Allah sekarang bekerja dengan cara seperti itu? Tidak. Tuhan Allah sekarang bekerja apa? Dari bangsa mana saja, dari suku apa saja, dari warga mana saja, dari bahasa apa saja. Setiap orang yang percaya kepada darah Kristus yang mengampuni segala dosanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia menjadi anggota tubuh Kristus tanpa perbedaan. Amin. Itu kebenaran saat ini yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu tanpa Israel. Tidak melalui Israel. Nanti urusannya melalui Israel, bangsa lain akan beroleh berkat. Seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Melalui keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan beroleh berkat. Nanti, bukan sekarang. Kita sekarang ini mendapatkan keselamatan bukan seperti di Yohanes pasal 4 ayat 22 kan. Yesus katakan apa pada perempuan Samaria itu? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa sekarang keselamatan kepada kita datang dari bangsa Yahudi? Tidak. Malah bangsa Yahudi sekarang dapat keselamatan melalui dari siapa? Dari bangsa lain. Itu yang dilakukan Paulus. Ya kan? Saudara. Itu yang dilakukan Paulus ketika dia mengumpulkan persembahan ya Pak ya, dari jemaat Korintus, dari jemaat-jemaat dari bangsa lain, diantarkan persembahan yang kudus ke Yerusalem karena saudara-saudara di Yerusalem itu sudah jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin? Karena waktu itu mereka berharap-harap Yesus akan mendirikan kerajaannya, sehingga mereka pada jual-jual tuh dia punya harta. Apa mau hidup sekarang seperti itu? Kita, saudara-saudara. Iya kan? Apa cara hidup seperti itu yang kita pakai sekarang? Bapak jual rumahnya, terus jual lagi, apa lagi? Ya, Bapak jual hartanya, terus dikumpulkan di mana? Dibawa ke gereja gitu kan? Nanti yang makan siapa? Ya yang makan ya itu dia yang ditangkap ya gereja yang pernah berbuat seperti itu kan. Suruh orang-orang jual harta mereka ya kan, terus dikumpulkan di gerejanya, mereka berdoa Tuhan nggak datang, orangnya kabur bawa itu dia punya uang. Ya kan, bukan begitu saudara. Ya. Nah jadi waktu ketika di zaman rasul-rasul itulah yang mereka lakukan. Ada yang menjual rumah, ada yang jual tanah, dan itulah kejadian Ananias dan Sapira, ya kan? Karena mereka berbohong, langsung mati dua-duanya kan? Iya. Nah sekarang ini orang banyak bohong masih hidup-hidup aja. Tapi mati selagi ya, gimana matinya nggak lurus gitu? Mati selagi hidup. Karena kalau Tuhan membuat begitu, ya kan? Bagaimana Paulus bisa selamat? Dia bunuhin orang-orang Kristen, lalu langsung Tuhan matikan dia. Ya kan? Mana kesempatan dia lagi untuk memperoleh anugerah Tuhan? Amin.
Dan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kehendaknya. Itulah panjang sabarnya Tuhan saat ini. Amin, saudaraku. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-17, ia datang, ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh apa? Oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Bangsa lain dan bangsa Israel semua sama-sama dekat di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita punya akses yang sama melalui darah Kristus sekarang ini. Amin. Orang Israel punya akses kepada Allah melalui covenant, perjanjian dengan Abraham. Itu akses mereka. Ya kan? Nah, sekarang ini akses kita sama-sama disatukan melalui darah Kristus. Itulah jalan masuk ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kenapa penting pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Karena itu aksesnya. Saya orang lahir di keluarga Kristen, tapi sampai umur 22 tahun saya tidak tahu apa manfaat gunanya Yesus mati di kayu salib. Nggak tahu saya. Nggak ngerti saya hubungan darah Kristus itu dengan diri saya. Ya, pergi ke gereja seperti orang pada umumnya. Ya. Tapi ketika ada penginjil memberitahukan Yesus mati di kayu salib mengampuni semua dosamu, dan kau sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, telah dibayar lunas. Disitulah, saudara-saudaraku, ketika saya percaya, waduh, luar biasa. Semua dosa saya diampuni. Nah, waktu kita masih muda kan pasti kita mikir banyak sekali dosa kita yang kita perbuat kan? Iya, anak muda. Ya kan? Masih nggak jelas gitu. Tapi disitulah saya mendengar, saudara-saudaraku, bahwa semua dosa saya sudah diampuni, dan kapan saja saya mati pasti masuk surga. Dikasih tahu ayatnya. Amin. Berdamai langsung, saudara. Ya, oleh darah Kristus dilenyapkan perseteruan itu. Dan saudara, ayat 18 dikatakan, karena oleh Dialah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Dan ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Lihat, kalau dulu bangsa lain itu adalah strangers, orang asing. Tidak bisa sembarangan masuk ke bait Allah, mati konyol langsung. Kalau dari bangsa lain itu terobos-terobos masuk ke, apalagi dia masuk ke ruang Maha Kudus, nggak bisa kan? Tidak bisa, mati konyol dia di situ, di altar itu. Bangsa lain itu harus di mana? Di halaman. Itu pun kalau diizinkan kan? Karena itu bangsa kita bersunat, najis. Itu, saudara. Tapi sekarang, saudara, dikatakan kita bukan lagi orang asing. Saudara dan saya bukan orang asing. Ya kan? Tapi apa? Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anggota keluarga yang tidak bisa dipisahkan selama-lamanya oleh apapun. Oleh tsunami sekalipun, tidak bisa. Saudara dan saya dipisahkan lagi, sudah menjadi anggota keluarga Allah selama-lamanya. Amin. Kita di sini memuji Allah, di sana juga kita nanti akan sama-sama memuji Allah. Amin. Luar biasa, saudara. Keluarga secara jasmani itu bisa berpisah. Sekuat apapun ikatannya di dunia ini, bisa berpisah. Kalau sama-sama ke surga, kalau enggak, satu masuk tempat panas pembakaran yang kekal, satu masuk ke tempat damai sejahtera, kebahagiaan yang kekal. Itu sebabnya kita harus memberitahu kepada semua, siapa saja. Saya, saudara, di keluarga saya juga, saya beritahu semuanya kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena ini bukan
kehendak kita, bukan kehendak gereja, tapi ini adalah kehendak Allah, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran supaya menjadi keluarga yang abadi. Amin ya. Oh, luar biasa saudara-saudara, suami istri sama-sama di sini sama, walaupun tidak suami istri lagi nanti sudah sampai di surga, ya, tapi apa? Luar biasa, iya kan? Disinilah ketika kita saling melayani di sini, kita bersuka cita di sini, di sana juga kita mengenang semua kebaikan yang saling kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Iya. Jadi kalau sekarang ini kita di sini agak sulit kita memuji kebaikan istri kita, kalau di sana nanti nggak bisa Pak, harus, iya kan? Di sana, oh iya, luar biasa ya gitu kan? Karena apa? Karena pemikirannya semuanya sudah baru, amin, di sana. Ya di sini kita masih, dia ntar melunjak dia jangan kecil-kecil. Aduh, pasti berubah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, bukan maksudnya nabi perjanjian lama, tapi nabi yang hidup pada saat zaman Paulus melayani, dan juga para rasul yang sudah mendengarkan ya Injil kasih karunia Allah, dengan Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi benarlah kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa saudara memahami seperti itu hidup ini? Amin. Iya. Mata kita harus celik, terbuka melihat itu. Oleh penumpahan darah Kristus, kita ini menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Tidak ada usaha kita yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau ada usaha manusia yang bisa membuat dia jadi dekat dengan Tuhan, ya, orang-orang yang beragama yang yang itulah, yang banyak mengadakan semedi, kontemplasi dan sebagainya, itulah yang lebih dekat dengan Tuhan kan? Benar nggak, saudara? Iya, kalau memang dari usaha manusia. Iya, Pak. Iya. Tapi kan bukan dengan begitu Tuhan mendekatkan manusia. Oleh darah Kristus. Amin. Di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang kita sampaikan, saudara, kepada telinga, terdengar oleh telinga setiap orang, ya, disitulah nafas daripada kekuatan Allah itu membuka pikiran mereka untuk mengerti, oh iya, ternyata saya salah selama ini. Saya kira saya dengan berusaha, dengan menjadi orang baik, saya kira itu jalannya saya jadi dekat dengan Tuhan. Bukan. Orang Israel menghendaki tanda, tetapi orang Yunani atau bangsa lain menghendaki apa? Hikmah. Amin. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu tersembunyi bagi nabi-nabi perjanjian lama, tetapi dibukakan melalui Rasul Paulus kepada kita sekarang ini. Dan Pauluslah yang memperkenalkan bahwa saliblah menjadi sentral, isu sentral daripada pekerjaan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Ya, mari saudara, kita sebarkan kepada semua orang, kapan saja dan di mana saja. Dan tahu saudara, kalau dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, berarti itu bekerja. Kekuatan Allah itu dalam diri saudara dan saya. Bayangkan kekuatan Allah. Ya, saudaraku. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita semuanya, ya, semua keluarga kita, mari kita fokus untuk meninggikan Tuhan karena anugerah yang sudah kita terima yang luar biasa. Ya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu mengikat hati kita semua untuk terus bersama-sama bisa kita
menggaungkan atau menyampaikan itu kepada semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Bukan menjadi suatu kesombongan, bukan menjadi suatu keangkuhan, bukan menjadi satu arogansi, tapi adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena betapa baiknya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami junjung tinggi, yang kami permuliakan, Kepala Gereja. Biarlah Tuhan, apa yang sudah ditaburkan firman-Mu menjadi berkat yang besar bagi semua orang yang mendengarkan. Dan terlebih kami Tuhan mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, merendahkan hati kami Tuhan, biar kami sesama kami lebih menunjukkan lagi kuasa Tuhan yang mendorong kami untuk sanggup memberitakan kasih Kristus yang luar biasa, untuk hidup saling mengasihi dan saling menghormati dan saling mendukung di dalam pelayanan kami. Berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami dikuatkan dan dimampukan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk melihat lagi kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui firman yang dibukakan sedemikian rupa, semakin diperjelas, semakin dimantapkan, semakin dipertajam, untuk kami bisa melihat hikmat Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup ini, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Tordosi untuk memimpin kita selanjutnya.